terima kasih. Kalau gitu untuk sesi demo kali ini saya akan menunjukkan demo A Day in the Life of Tableau User ya. Jadi skenario demonya itu lebih untuk mensimulasikan bagaimana sih kegiatan sehari-hari seseorang sebagai Tableau User. Jadi mungkin skenario itu saya seolah-olah sebagai seorang new employee ya, karyawan baru yang baru join di sebuah perusahaan, belum punya insight sama sekali terhadap kondisi perusahaan itu. Ya, jadi belum ada gambaran kondisi perusahaan itu seperti apa, masih nol karena masih karyawan baru. Tapi saya hanya dibekali oleh dua komponen ya untuk menemukan insight saya. Yang pertama yaitu saya dibekali dengan tools yaitu Tableau. Jadi saya punya akses ke Tableau. Dan yang kedua saya punya akses ke data ya. Dan di demo ini saya akan menggunakan data sampel, data berupa Excel ya, Excel spreadsheet. Mungkin saya langsung kasih lihat aja datanya seperti apa ya. Jadi ini gambaran datanya kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih data untuk perusahaan retail ya. Jadi misalkan saya sebuah karyawan baru, saya baru join ke sebuah perusahaan retail. Di sini saya bertanggung jawab sebagai seorang product manager ya, yang bertanggung jawab untuk penjualan produk dari sisi kategori furniture. Nah, hari ini hari pertama saya join, saya belum punya insight sama sekali dari perusahaan, saya punya akses ke Tableau dan saya punya akses ke data ini. Data sendiri formatnya Excel seperti Bapak Ibu bisa lihat. Di sini saya punya akses ke informasi seperti misalkan informasi order ya, informasi transaksi, kapan terjadi transaksi, order ID, kemudian informasi seperti metode shipping, kapan shippingnya itu dilakukan, kemudian informasi customer saya, pelanggan saya, customer ID, nama customer, informasi lokasi ya, segmentasi, lokasi, kemudian detail dari sisi produk, kategori, subkategori, region, dan lain sebagainya, dan informasi dari sisi penjualan. Dan nanti saya akan menggunakan Tableau untuk mencari insight, menemukan insight dari sisi kondisi perusahaan saya. Dan saat saya melakukan eksplorasi dari sisi data saya juga akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan beberapa fitur Tableau seperti fitur augmented analytics atau fitur AI machine learning yang sudah built-in di dalam Tableau ya, untuk membantu saya menemukan additional insight. Oke? Jadi saya langsung masuk saja ke Tableau ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sebelumnya belum pernah melihat Tableau seperti apa sih wujudnya Tableau ya, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini Tableau desktop. Dan dengan menggunakan Tableau saya bisa connect ke multiple data source. Tadi di depan juga sudah sempat ada beberapa pertanyaan di chat room ya. Bisa nggak sih Tableau connect ke multiple data source? Jawabannya bisa ya. Kita bisa connect ke data source yang berupa file seperti Excel, text file, JSON, PDF, spatial file, dan lain sebagainya. Kita juga bisa connect ke data source yang sifatnya berupa database ya. Database-nya bisa berupa on-premise database seperti Oracle ya kan, SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Teradata, dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan Bapak dan Ibu menaruh data Bapak dan Ibu di public cloud provider seperti Alibaba, Amazon, Google Cloud Platform ya, GCP ya, itu kita juga bisa connect ke public cloud database ya. Nah, selain itu kita juga bisa connect ke data source lainnya dengan menggunakan JDBC dan ODBC. Oke, total kurang lebih ada sekitar lebih dari 100 buah connection adapter yang sudah tersedia di Tableau. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat listnya. Tadi saya ada sempat copy paste URL-nya juga di chat room ya. Itu ada list connection yang kita sudah support. Oke. Nah, di demo kali ini saya akan connect ke data source saya yang tadi saya show ya, berupa Excel format. Jadi saya langsung connect saja. Nah, di sini saya bisa langsung lihat ya. Jadi di file Excel saya ini, kalau saya buka lagi file Excel-nya, di file Excel saya ini saya punya 3 buah tabel yang disimpan di 3 buah Excel tab atau Excel sheet yang berbeda-beda. Jadi ada table orders, ada table returns, ada table people. Ini 3 table yang berbeda-beda ya. Dan pada saat saya connect dengan Tableau ya, saya bisa lihat Tableau langsung menemukan relationship antar tabel. Ya, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu yang familiar dengan Excel, mungkin familiar dengan konsep VLOOKUP ya. Dan di sini kita bisa bikin relationship antar satu tabel dengan tabel lainnya dengan mudah di Tableau. Kalau misalkan secara otomatis Tableau belum mendiscover relationship-nya, kita juga bisa mendefine relationship-nya dengan gampang. Ya, kita bisa add nama kolom atau nama dimension yang kita ingin mapping ya, lalu Tableau akan membantu kita untuk melakukan mapping-nya. Dan pada saat saya connect ke data source saya, ya, pada saat saya connect, misalkan saya melihat tabel order ini, saya bisa langsung melihat live preview data saya. Ya, jadi ini adalah live preview data saya yang saya connect, ya, order ID, order date, ship mode, dan lain sebagainya. Ya, sama persis seperti yang ada di
Excel ya. Jadi kita bisa melihat live previewnya juga. Oke. Tadi di depan juga sempat ada beberapa pertanyaan di chat room ya. Untuk koneksi ke data source bisa nggak sih kita connect secara live? Jawabannya bisa ya. Di Tableau ini kita menyediakan dua metode koneksi, secara live ataupun secara ekstrak. Kalau saya connect secara live, itu artinya apabila ada perubahan data yang terjadi di data source, misalkan di file Excel ada perubahan data, ada penambahan baris baru, ada update di field di Excel tersebut atau di table di database Bapak Ibu, maka otomatis perubahan data tersebut akan langsung reflected ke Tableau ya. Nah, itu kalau kita connect menggunakan live. Nah, kalau misalnya kita connect menggunakan ekstrak, ini berarti saya meminta tolong Tableau untuk mengclone atau mengcopy data yang saya punya ke dalam Hyper. Hyper itu adalah proprietary in-memory database Tableau, di mana kita bisa meng-catch, misalkan Bapak Ibu punya summary data atau tipe data yang sifatnya hot data, data-data yang sering diakses, misalkan untuk executive dashboard dan lain sebagainya. Itu bisa kita catch locally di dalam Tableau server dengan menggunakan metode connection extract ini. Oke, jadi untuk demo ini saya connect secara live saja. Ya, di sini saya sudah connect ke data, saya sudah bisa lihat data saya. Ya, di sini kalau misalkan saya ingin modifikasi data saya, contoh misalkan atribut kolom saya ingin ganti dari string menjadi date, jadi number gitu ya, saya ingin ganti formatnya, saya juga bisa lakukan di Tableau. Oke, kalau misalkan saya ingin pivot, saya ingin split kolom, itu juga saya bisa lakukan di Tableau desktop. Oke, nah kembali lagi ke skenario awal demo ya. Nah ini kan saya karyawan baru, ya baru join di perusahaan retail ini. Saya belum tahu nih kondisi perusahaan seperti apa. Sekarang saya sudah buka Tableau, saya sudah connect ke data saya. Dan di sebelah kiri ini, saya langsung bisa lihat ya, saya punya akses ke 3 table saya ini, table order, table people, table return yang ada di Excel saya. Nah, otomatis saya kan ingin mengetahui kondisi perusahaan. Saya punya pertanyaan bisnis saya yang pertama. Bagaimana sih kondisi penjualan di perusahaan saya? Ya, itu pertanyaan bisnis saya yang pertama. Nah, Tableau unik ya dibandingkan dengan BI tools lainnya, yang menjadi main differentiator Tableau dengan BI solution lainnya adalah Tableau itu bukan chart engine. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan BI tools lainnya, kebanyakan dari mereka itu adalah chart engine. Jadi apa itu chart engine? Chart engine itu pertama kali kalau misalkan kita ingin bikin analisis ya, setelah kita connect ke data, kita harus pilih dulu tipe chartnya. Jadi saya pilih dulu tipe chartnya bar chart, line chart ya, pie chart dan lain sebagainya. Lalu habis itu setelah saya pilih tipe chartnya, saya pilih datanya. Saya pilih misalkan saya pilih bar chart, saya harus pilih datanya, saya harus pilih kolom X, sumbu Y ya, X aksis, Y aksis datanya apa. Sehingga nanti si chart engine tersebut bisa merender visualisasi atau membuat visualisasi tersebut untuk saya. Nah, kalau Tableau itu bukan chart engine. Tableau itu visual analytics ya. Jadi Tableau itu bisa membantu user, semua user ya, IT user, non-IT user, untuk membuat insight, menghasilkan insight secara gampang dan mudah. Yang perlu user lakukan hanya menanyakan pertanyaan bisnisnya ke Tableau. Contoh, misalkan saya ingin tahu hasil penjualan saya. Saya tinggal lihat ke data saya, ya, di sini saya ada data saya, akses ke data saya. Saya tinggal cari penjualan, sales. Nah, saya tinggal drag and drop, atau saya tinggal double klik saja. Ya, as simple as that, semudah itu ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, saya tinggal double klik saja atau tinggal saya drag and drop, dan Tableau akan secara otomatis memilihkan dan membuatkan chartnya untuk saya ya. Jadi itu bedanya dengan chart engine ya. Jadi saya nggak harus pilih chartnya dulu lalu saya pilih datanya. Di sini saya pilih datanya, lalu Tableau yang memikirkan cara terbaik untuk memvisualisasikan insight tersebut ke saya, ke user. Oke? Nah, di sini dari pertanyaan bisnis saya yang pertama, berapa sih penjualan saya? Begitu saya double klik sales, Tableau langsung membuatkan visualisasinya untuk saya. Saya langsung tahu, oh, ternyata hasil penjualannya ada sekitar 2,2 juta. Oke, not bad. Pertanyaan bisnis saya yang pertama udah kejawab. Nah, untuk berikutnya mungkin saya ingin tahu lebih lanjut. Saya ini kan product manager ya, yang di hire untuk bertanggung jawab terhadap penjualan di sektor furniture ya, perabotan. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sih kondisi penjualan furniture di organisasi saya ini ya. Nah, saya bisa langsung lihat lagi ke data saya lihat ada kategori. Nah, saya tinggal double klik kategori atau saya bisa drag and drop juga. Jadi saya double klik kategori dan secara instan, secara real time, Tableau langsung membuatkan analisisnya untuk saya. Ya, di sini saya bisa sort,
Ya, saya bisa sort ascending, descending. Saya bisa lihat, oh ternyata furniture ini ada di peringkat 2. Ya, secara penjualan nomor 1 itu di teknologi, nomor 2 di furniture. Nah, hanya dengan semudah double klik, saya yang awalnya tidak ada insight sama sekali, zero insight, karyawan baru, saya sekarang sudah punya insight sedikit. Ya, oh ternyata furniture itu ada di peringkat 2. Dan kalau misalkan saya ingin swap gitu ya, supaya lebih enak dilihat, di Tableau ini kita bisa swap sumbu X dan sumbu Y-nya kapan aja ya. Karena kita bukan search engine, jadi Bapak dan Ibu tidak usah terlalu terpaku dengan sumbu X, sumbu Y kalau di Tableau. Kita bisa swap kapanpun kita mau, tergantung preferensi kita ngelihat chartnya itu lebih enaknya seperti apa. Nah, misalkan saya swap seperti ini ya, biar lebih gampang dilihat. Oh, ternyata furniture itu penjualannya ada di peringkat nomor 2. Oke, dan kalau Bapak dan Ibu lihat, di data saya di sebelah kanan, ya, Tableau secara otomatis dia langsung membuatkan hierarki. Ya, di sini Tableau membuatkan hierarki untuk saya. Ya, ada hierarki kategori, subkategori, manufacturer, product name. Padahal kalau saya kembali ke data source saya di Excel, data source saya kan biasa-biasa aja ya. Maksudnya saya memang ada kolom kategori, saya ada kolom subkategori, saya ada kolom product name dan lain sebagainya. Tapi ya maksudnya kolom biasa di Excel. Tapi di sini Tableau langsung membuatkan hierarki buat saya. Jadi di Tableau itu kita gampang banget bikin hierarki. Ya. Dan kalau misalkan saya ingin menambahkan kolom tertentu ke hierarki saya hanya tinggal drag and drop. Ya, seperti ini. Saya tinggal drag and drop. Ya, saya bisa drag and drop, saya bisa ubah-ubah urutannya, ya, atau saya bisa exclude dia dari hierarki. Nah, hierarki ini untuk apa? Hierarki ini memudahkan saya sebagai user untuk melakukan drill down dan drill up. Ya, jadi misalkan pertanyaan saya yang kedua, saya kan ingin tahu kondisi penjualan furniture. Dan di sini Tableau sudah memberikan informasi ke saya, penjualan furniture peringkat 2, 742.000. Nah, mungkin berikutnya saya ingin tahu, di furniture yang paling laku apa sih? Ya, produk apa yang paling laku di furniture? Produk apa sih yang paling nggak laku gitu, atau yang kurang laku di furniture? Saya bisa langsung drill down dengan cepat di Tableau. Ya, saya bisa drill down karena Tableau sudah membuatkan hierarkinya untuk saya. Ya, saya bisa drill down, saya bisa drill up. Jadi saya tinggal sesuai dengan kebutuhan analisis saya bisa langsung mengatur level of detail-nya sesuai dengan yang saya mau. Ya, dan di sini tidak ada coding, tidak ada scripting, tidak ada complex calculation. Ya, Tableau langsung membuatkan hierarki untuk saya. Nah, di sini saya bisa langsung lihat untuk furniture, ya, untuk segmen kategori furniture, ternyata penjualan paling tinggi ya kontribusinya oleh kursi. Ya, lalu penjualan meja kontribusi ke total penjualan furniture nomor 2, nomor 3 rak buku, nomor 4 perabotan lain-lain. Ya, nah di sini saya dapat lagi additional insight yang ketiga dari Tableau. Oke, so far so good. Nah, sekarang kan saya sudah ada gambaran nih, sudah ada gambaran jelas terhadap kondisi penjualan produk di organisasi saya. Nextnya mungkin saya ingin bikin sales versus profit analysis. Ya, karena penjualannya saya udah tahu, saya ingin lihat dong analisa sales dengan profit. Nah, di Tableau untuk bikin sales profit analysis itu ada banyak cara. Ya, saya bisa aja drag and drop profit gitu kan. Saya ada data profit, saya bisa drag and drop seperti ini. Ya, nanti saya punya 2 chart ya, Tableau akan langsung otomatis membuatkan 2 chart kiri kanan ke saya. Ya, bisa seperti ini. Tapi kalau seperti ini ada kekurangan karena kalau misalkan nih saya meeting dengan atasan saya atau dengan kolega-kolega saya, lalu mungkin ada pertanyaan seperti produk atau subkategori mana sih yang penjualannya paling sedikit tapi profitnya paling besar gitu kan. Nah, ini saya harus lihat chart yang sebelah kiri angka penjualan, lalu saya harus compare dengan yang sebelah kanan angka profit. Ya. Nah, kalau yang seperti ini mungkin tidak terlalu susah ya, tapi bayangkan kalau Bapak dan Ibu punya data yang banyak. Jumlah barisnya mungkin bisa sampai puluhan atau ratusan. Masa saya harus vertical scroll sampai ke bawah untuk cari yang mana sih yang profitnya paling tinggi, profitnya paling rendah, lalu saya harus compare. Nah, itu kan susah ya. Itu susah. Ada jalan lain yang lebih efektif dan lebih efisien. Di sini saya ingin bikin sales versus profit analysis, tapi saya ingin minta tolong Tableau untuk memilihkan the best visualization untuk saya. Ya, jadi ketimbang saya yang bikin, saya milih, saya minta tolong Tableau yang memilihkan best visualization untuk saya. Jadi caranya sama, hampir mirip. Saya ada data profit, saya drag and drop ke canvas. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat waktu saya drag and drop ke canvas, kursor saya ini kapsulnya menunjukkan tulisan show me.
Ya, show me ini artinya saya meminta tolong Tableau untuk memilihkan the best way to visualize ya this data. Jadi dia bisa kasih saya insight yang lebih cepat. Oke? Jadi saya drag and drop profit, saya lepas, dan Tableau otomatis akan langsung bikinkan color coding. Ya. Nah, di sini saya sekali lihat aja, saya sebagai user, saya sekali lihat saya langsung tahu, wah ini ada problem di penjualan meja. Kenapa ada problem? Karena warnanya orange ya. Di sini ada legendanya ya. Ada legendnya, saya bisa lihat. Kalau warnanya biru, ya shadingnya biru, artinya dia profit. Semakin gelap shadingnya, semakin tinggi profitnya. Kalau warnanya orange atau merah ya, ini artinya profitnya negatif, profitnya minus. Dan semakin merah, semakin gelap shade-nya, artinya negatifnya atau minus profitnya itu semakin dalam, ya semakin rugi. Wah, di sini saya sekali lihat saja tanpa perlu compare kiri kanan kayak tadi, saya langsung lihat bahwa meja walaupun dia di peringkat 2 di furniture secara penjualan 200.000, tapi secara profit dia yang paling merugikan secara profit ya, paling merugikan, minus 17.000. Dan saya bisa lihat lagi analisis yang kedua, mesin fotokopi ya, walaupun dia di peringkat 4 di teknologi ya, walaupun dia peringkat 4, penjualannya hanya 150.000. Di compare dengan peringkat 1 300.000, ini cuma setengahnya. Tapi secara profit dia yang paling dalam. Secara profit dia paling tinggi ya. Nah, ini sekali lihat saya bisa langsung tahu. Ya inilah ya kenapa Tableau bisa bantu user untuk mendapatkan insight secara cepat dan mudah. Dan kalau Bapak Ibu lihat, saya dari tadi saya cuma double klik drag and drop. Tidak ada scripting, tidak ada kalkulasi, ya, tidak ada coding sama sekali. Ya, jadi semua orang bisa menggunakan Tableau untuk membuat data visualization secara cepat. Ya. Nah, yang kedua, selain data visualization, area lain yang menjadi key strength-nya Tableau adalah data exploration. Contoh misalkan setelah saya bikin simple dashboard ini, saya langsung muncul additional question, pertanyaan baru. Kenapa meja bisa problem seperti ini, warnanya orange? Ya, saya ingin cari tahu lebih dalam. Nah, saya bisa investigasi dengan menggunakan bantuan Tableau, dengan menggunakan feature augmented analytics-nya Tableau. Ya, jadi saya bisa minta tolong Tableau untuk menjelaskan ke saya. Ya, jadi di Tableau itu ada fitur explain data, feature augmented analytics Tableau, ya di mana sudah ada AI, artificial intelligence yang built-in di dalam Tableau. Jadi ketika misalkan saya ada satu pertanyaan bisnis yang muncul secara spontan, kenapa penjualan meja bisa minus, bisa negatif seperti ini? Nah, saya bisa minta tolong Tableau untuk memberikan saya additional insight. Yang perlu saya lakukan, saya hanya tinggal klik explain data. Dan begitu saya klik explain data, fitur AI-nya Tableau, ya dia akan langsung menganalisa data saya dari multiple dimension dan dia akan langsung memberikan insight. Ya, jadi yang bikin ini AI ya, bukan saya ya. AI yang mengenerate insight untuk saya. Dia bilang profit minus 17.000, lebih rendah dari yang diharapkan. Ya, kenapa? Nah, ini saya bisa expand. Ya, saya klik ini, saya bisa expand dan dia akan menjelaskan ada beberapa penjelasan. Ya, ada beberapa atribut yang berkontribusi kenapa profitnya negatif. Ya, salah satunya saya bisa lihat di sini ada extreme value. Sepertinya ada outlier. Sepertinya ada anomali dari sisi penjualan saya. Tapi di mana, ya kan? Nah, saya bisa klik ini untuk open explanation, dan si AI-nya Tableau, dia akan langsung mengenerate analisisnya untuk saya. Ya. Analisisnya ini bukan saya yang bikin, AI yang bikin. Dia yang mengenerate ini. Dia yang menemukan outlier ini, ya, yang sebelumnya bahkan saya nggak kebayang kalau ada outlier, ada anomali. Sebelumnya saya nggak tahu. Tapi setelah saya explain data, dia menjelaskan, oh ada anomali. Anomalinya di mana? Ya. Nah, di sini kalau misalkan saya ingin lihat lebih detail, saya tinggal klik satu icon button kecil ini untuk nanti di-generate explain datanya oleh si AI. Ya. Dan dia otomatis sudah meng-highlight anomali ini. Dia bilang ada satu transaksi yang profitnya itu minusnya sampai $1.800 ya. Bedanya jauh banget dibandingkan dengan transaksi lainnya. Ada anomali. Nah, kalau saya ingin lihat lebih detail, saya tinggal view data. Saya bisa langsung minta tolong Tableau untuk melihat data aslinya ya. Jadi begitu saya klik table order, yang dilakukan Tableau adalah Tableau akan langsung query ke database saya, ke dataset saya, lalu dia akan menarik semua informasi detail terhadap anomali ini ke saya. Saya langsung tahu detail transaksinya, profitnya minus sekian, yang 1.800,
detail transaksinya, kategori, nama customernya, ya, tanggal transaksi, kemudian detail-detail transaksi lainnya. Saya langsung dapat findingnya. Dan begitu dapat findingnya, saya bisa langsung export hasil finding saya dalam bentuk CSV. Jadi setelah saya dapat finding, saya bisa langsung take action, ya. Karena kalau kita cuma dapat finding tapi kita nggak take action kan, ya sama aja ya. Maksudnya mubazir juga. Nah ini setelah saya dapat insight, setelah saya dapat findingnya, saya bisa langsung take action, saya bisa langsung export dalam bentuk CSV, saya bisa langsung email ke rekan-rekan saya yang terkait, ya, ke departemen lain yang relevan, ya, contohnya seperti itu. Oke, ini dari sisi explain data, jadi dia bisa bantu saya untuk menemukan anomali. Oke, kemudian saya lanjut lagi, ya. Nah, setelah saya punya analisis penjualan, sales profit analysis, ya mungkin next analisis yang ingin saya bikin itu adalah analisis dengan pemetaan. Saya ingin melihat dong persebaran penjualan saya di lokasi berdasarkan lokasi geografis. Nah, untuk bikin analisis dengan menggunakan peta di Tableau juga sangat-sangat gampang. Ya, Bapak Ibu kalau punya data yang disimpan dalam bentuk koordinat, latitude, longitude, itu otomatis akan sangat-sangat bisa sekali untuk dibikin peta. Tapi bagaimana kalau data Bapak Ibu belum punya detail koordinat? Ya kan sangat umum sekali, belum tentu user punya data dalam bentuk koordinat, ya. Seperti saya juga, saya nggak punya data koordinat. Saya cuma punya data saya cuma punya nama negara, ya, nama kota gitu kan, sama nama negara bagian atau provinsi gitu ya. Cuma seperti ini doang. Nah, di Tableau saya bisa bikin analisa mapping, ya, analisa dengan map dengan sangat mudah, ya. Contohnya misalkan saya double klik negara, ya. Dan begitu saya double klik negara, Tableau akan langsung merender secara otomatis visualisasi pemetaan sesuai dengan value data yang saya punya. Dalam hal ini United States, ya. Lalu misalkan saya double klik lagi provinsi atau negara bagian, ya. Otomatis dia akan langsung merender, dia akan langsung mempopulasikan data yang saya punya ke peta, dalam bentuk peta. Ya, di sini kita bekerja sama dengan Mapbox, ya, untuk petanya. Dan petanya juga sifatnya sudah built-in di Tableau. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin bikin analisa dengan pemetaan, nggak harus selalu terkoneksi ke internet, nggak harus selalu online. Beda dengan Google Map, di mana kita harus connect selalu ke internet untuk bisa generate peta. Di sini nggak usah, ya, jadi offline juga bisa. Nah, misalkan saya ingin melihat penjualan saya berdasarkan lokasi customer saya. Nah, saya bisa double click atau drag and drop sales, ya. Misalkan saya ingin melihat salesnya dalam bentuk label, dalam bentuk angka gitu, ya. Nah, saya tinggal drag and drop saja, ya, seperti ini, dan saya bisa langsung lihat detailnya. Oh, ternyata misalkan di negara bagian mana hasil penjualan saya sekian, di California 400.000, ya, Texas 170.000, ya. Di sini saya bisa langsung lihat. Begitu juga kalau misalkan saya ingin bikin sales versus profit analysis, ya, sama kayak tadi. Profitnya misalkan saya bisa langsung drag and drop ke peta, dan kita bisa bikin color coding. Jadi di sini saya bisa lihat, sekali saya lihat, saya bisa langsung lihat, oh, kalau tadi kan penjualan meja, ya, ada masalah. Kalau sekarang saya bisa lihat ada beberapa negara bagian yang penjualannya itu ada problem, contohnya di Texas, ya. Walaupun salesnya tinggi 170.000, ya, 6 digit penjualan saya, dibandingkan dengan New Mexico hanya 4 digit, ini 6 digit, penjualannya sih tinggi, tapi profitnya negatif, ya. Di sini saya sekali lihat, saya langsung tahu. Di mana lagi yang problem, ya? Ternyata Illinois, Ohio, Pennsylvania gitu, ya, juga problem, ya. Karena warnanya memang udah mencolok, ya, udah beda banget. Dan sekali saya lihat, ya, saya sudah bisa langsung menginterpretasikan visualisasi saya bahwa di California ini, ya, secara profit yang paling tinggi. Kenapa? Warna birunya paling gelap dibandingkan dengan yang lain, ya. Jadi ini kita juga bisa bikin dengan sangat mudah dengan menggunakan Tableau, ya. Misalkan saya kasih nama ini sales by region gitu, ya. Nah, nextnya mungkin saya ingin bikin time series analysis. Jadi overall analisa penjualan berdasarkan kategori, berdasarkan lokasi geografis itu udah dapat, ya, informasinya. Nextnya mungkin saya ingin bikin time series analysis. Saya ingin menganalisa katakanlah angka penjualan saya berdasarkan periode waktu tertentu, berdasarkan tanggal transaksi, ya. Dan di Tableau caranya sangat gampang, seperti yang tadi saya mention, kita tinggal double klik aja. Jadi saya tinggal double klik penjualan, saya tinggal double klik tanggal transaksi, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini
Tableau bikinin buat saya secara otomatis line chart. Ya, kalau tadi dia bikinin saya bar chart, kalau sekarang dia bikinin saya line chart. Karena Tableau secara intelijen dia bisa langsung tahu. Kalau dimensionnya itu adalah date gitu ya, menggunakan format date, dia tahu saya ingin bikin time series analysis. Dan sesuai best practice visualization, untuk time series analysis itu akan lebih enak, akan lebih bagus kalau menggunakan line chart dibandingkan bar chart. Jadi ini terkesan simple, tapi ini sebenarnya cara lain Tableau untuk membantu user membuat analisis untuk menemukan insight. Ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat, begitu saya double klik order date, ya Tableau kembali lagi-lagi secara intelijen, secara otomatis dia membuatkan hierarki untuk saya. Ya, kalau saya kembali lagi ke data source saya ya, saya kasih lihat cuplikannya. Nah, data saya order date ini sebenarnya cuma satu kolom, sangat simple ya. Formatnya DD, NN, YY gitu ya, hari, bulan, tahun ya. Formatnya sangat sederhana sekali, tidak ada hierarki. Tapi begitu saya bikin analisisnya di Tableau, dia langsung bikinin hierarki secara otomatis buat saya ya, per tahun, per quarter, ya, per bulan, sampai ke per hari. Tentunya granularity datanya itu tergantung dari seberapa detail data yang Bapak dan Ibu punya ya. Tapi di sini kembali lagi secara otomatis Tableau langsung bikinin buat saya. Ya, sehingga saya sebagai user sangat dimudahkan. Jadi saya kalau ingin bikin time series analysis berdasarkan per tahun ya, atau per quarter atau per bulan, itu udah sangat-sangat gampang. Saya nggak perlu lagi secara khusus harus memprepare data saya ya. Nah, misalkan contohnya saya ingin melihat penjualan saya setiap bulannya untuk setiap tahunnya gitu ya. Nah, saya tinggal buang yang quarter ya, seperti ini. Jadi saya sekarang bisa lihat yang ini yang 2018 ya, Januari sampai Desember. Lalu yang ini yang 2019 Januari sampai Desember. 20 ya, Januari Desember, dan 2021. Ya, seperti itu. Nah, misalkan untuk time series analysis ini kalau Bapak Ibu perhatikan, saya zoom sedikit ya. Penjualan saya ini kan dia tiap bulannya itu naik turun gitu ya. Nah, mungkin saya ingin menginterpretasikan ini sebenarnya penjualan saya ini trennya bergerak naik atau bergerak turun sih. Ya, jadi saya ingin bikin trend analysis. Nah, bikin trend analysis di Tableau juga sangat gampang. Sangat-sangat gampang. Caranya hanya semudah klik kanan, trend line, show trend line. Ya, benar-benar sangat mudah ya. Di sini saya kasih lihat labelnya. Dan Tableau akan langsung membuatkan trend analysis untuk penjualan saya. Di sini saya bisa langsung lihat, oh ternyata secara overall penjualan saya trennya itu bergerak naik. Sangat-sangat gampang. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sering main time series analysis. Pak, ini kan trend line-nya secara default dia bikinnya linear. Kalau saya misalkan ingin bikin polinomial atau yang lain gitu, bisa nggak sih Pak di Tableau? Jawabannya bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi di Tableau kita punya fitur Advanced Analytics yang sudah built-in ya di sini ya. Jadi kalau misalkan saya klik di sini, Bapak dan Ibu bisa lihat sudah ada beberapa function Advanced Analytics yang sudah built-in di dalam Tableau. Ya, contohnya yang trendline tadi. Jadi by default kalau tadi yang saya klik kanan, trendline show trendline, dia akan membuatkan linear trend analysis. Tapi kalau saya ingin kustomisasi, misalnya saya nggak mau pakai yang linear, saya bisa dari sini saya tinggal pilih aja, saya mau yang eksponensial, ya saya mau yang polinomial dan lain sebagainya. Ya. Contoh misalkan saya mau eksponensial, saya tinggal drag and drop dan Tableau secara real time dia akan langsung merubah ini ke yang trend secara eksponensial. Begitu juga misalkan yang polinomial, ya. Dan kalau misalkan polinomial, Bapak Ibu bilang bisa nggak sih saya pilih derajatnya, saya mau polinomial 2 degree, 3 degree, ya jawabannya bisa ya. Di sini saya tinggal edit trend line ya, edit trend line. Nanti ada pilihannya mau berapa degree gitu kan, ya. Misalkan ini saya geser ya. Kalau saya pilih 3, saya pilih 2, kelihatan ya chart atau kurvanya itu langsung berubah ya. Berubah langsung. Kalau misalkan saya ingin melihat confidence band, saya bisa tinggal centang aja ya, dan Tableau akan langsung membuatkan confidence band untuk saya. Ya. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat cepat. Tidak perlu ada advanced calculation, tidak perlu ada bikin formula, tidak perlu scripting dan lain sebagainya. Hanya drag and drop. Ya. Nah, ini misalkan untuk yang sales trend analysis gitu ya. Oke. Nah, nextnya mungkin saya ingin bikin time series analysis lainnya. Mungkin saya ingin saya ingin mencari tahu
growth-nya saya dong, year over year growth itu seperti apa ya, YOY-nya seperti apa. Nah, caranya sama ya, saya tinggal double klik penjualan, double klik tanggal transaksi, ya kan, sama kayak tadi. Lalu saya pilih, misalkan saya ingin bikin analisis year over year berdasarkan apa? Apakah per tahun, ya, per quarter gitu kan, atau per bulan, ya. Misalkan saya ingin lihat contoh kayak per quarter deh. Saya ingin compare kuartal 1 2018 dengan kuartal 1 19, kuartal 1 20, kuartal 1 2021 itu year over year-nya seperti apa? Apakah dia naik, apakah dia turun, ya. Nah, di Tableau cara bikin analisis juga sangat mudah, ya. Kalau saya ingin lihat perbandingan setiap kuartal untuk setiap tahunnya, saya tinggal tukar aja kapsulnya, ya. Urutannya saya tinggal tukar aja dan kita bisa langsung lihat, oh ini untuk kuartal 1 2018 sampai 2021, ya. Ini sempat turun di 2019, lalu dia naik lagi. Ini untuk Q1. Nah, ini untuk yang Q2, ini untuk Q3, dan ini untuk kuartal 4, ya. Sangat-sangat mudah sekali. Oke. Dan misalkan kalau saya ingin lihat dong persentasenya seperti apa, ya. Misalkan setiap tahun year over year growth itu seperti apa? Itu bisa nggak sih? Jawabannya bisa ya, di Tableau itu semuanya bisa, gampang kok, ya. Jadi saya duplicate aja sales-nya, ya, saya duplicate dengan menahan tombol control, ya. Saya duplicate, jadi saya punya dua chart kan, ini chart yang original, ya. Nah, yang bawahnya mungkin saya ingin tampilkan dalam bentuk persentase. Nah, di Tableau ini kita sudah punya advanced function, yaitu table calculation. Ya, jadi table calculation ini kita sudah punya function-function yang built-in. Misalkan saya ingin mencari persentase perbedaan dari satu value dengan value lainnya, running total, ya, ranking, percentile, moving average, ya, compounding, year over year, dan lain sebagainya. Nah, misalkan saya ingin tahu yang year over year, saya tinggal pilih aja year over year, ya, sesimpel itu, ya. Misalkan saya kasih labelnya, ya, semudah itu, dan saya langsung dapat hasilnya. Dari kuartal 1 18 ke 2019 dia minus 7%. Dari 19 ke 20 dia naik 35% growth-nya. Dari sini ke sini, ya, kuartal 1 20 ke kuartal 1 21 dia naik 32%, ya. Jadi secara visualisasi mungkin saya ingin membedakan, saya bisa ganti dalam bentuk bar chart, gitu kan. Nah, sangat-sangat mudah, sangat-sangat cepat, ya. Jadi kita bisa langsung lihat, kita langsung dapat lagi satu analisis value quarterly, misalkan year growth, itu ya. Jadi kita bisa bikin yang per quarter, per bulan, per tahun dengan sangat-sangat mudah. Tinggal pakai yang Tableau quick table calculation, ya. Kita tinggal pilih saja dan dia langsung bikinin. Ya, saya tidak perlu bikin formula, saya tidak perlu bikin kalkulasi, ya.